Beta pun anak laki-laki mati dalam penyerangan 2 hari lalu. Katanya peluru nyasar. Lima orang dikabarkan tewas dan sisanya luka-luka. Salah satu dari korban tewas adalah seorang anak. Ini bukan soal agama, ini soal bola. Beta berpikir nih bawa anak-anak ke Jakarta nih bisa bikin beta kembali merasa berharga. Tapi kalau begini, sia-sia sudah. Semua ini karena kartu merah ya, Vicky. Kalau semua orang datang ke sini untuk jadi juara, Ose punya sesuatu yang lebih besar dari itu. Kalau beta tanya Ose siapa, kamu jawab apa? Beta Kalau tanya ke Tong Sama, kamu jawab apa? Cahaya dari Timur, Beta Maluku pastikan tanggal 19 Juni 2014 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Langsung hadir di sana dan nonton. Saya penasaran banget sama film ini, jujur aja, karena saya sebagai orang yang dari sana juga, setengah Maluku juga. Jadi pengen penasaran nonton filmnya seperti apa. Sekarang pengen ngupas lagi soal Cahaya dari Timur. Ini cast-nya, Angga Sasongko juga sebagai direkturnya udah ada di sini. Jelasin dulu peran-perannya, karakter-karakternya dari yang sana tuh. Lu jadi apa di situ? Berperan sebagai Bapak Yosef Matulesi. Oh, Yosef Matulesi. Iya, beta peran sebagai guru. Oh, guru. Guru dari daerah Paso. Oh, guru dari Paso. Iya, begitu. Ciko jadi? Director. Saya pakai logat Tulehu. Pakai logat Maluku, pakai logat Maluku. Tulehu. Beta di sini berperan sebagai Sani Tawanela. Sani Tawanela? Iyo. Oh. Beta pekerjaan bawa ojek nih, latih kasih latihan anak-anak main bola. Oh, jadi tukang ojek juga. Iya. Kasih latih Kasih latih anak-anak. anak-anak. Iya. Tapi saya dibayar. Seng dibayar? Iya. Tahapi sih, tahap mahina. Tapi sih tahap mahina. Saya nggak tahu itu. Safira? Itu jadi Chico Pong istri, jadi Haspa Umarela. Oh, siapa? Haspa Umarela namanya. Haspa Umarela. Tapi tua nih, main tua. Oh, Maitua Paitua. Maitua ini orang-orang tua istilahnya. Nggak, cerita sedikit soal Cahaya dari Timur. Dia ketawa. Ya, Cahaya dari Timur cerita tentang Sani Tawenela, tukang ojek, mantan pemain nasional sepak bola junior, tapi gagal jadi pemain profesional, terus dia pulang ke Ambon, pulang ke desanya, karena gagal jadi pemain bola, tapi di saat bersamaan pecah konflik agama di tahun 99. Ada beberapa kejadian yang dia ngelihat anak-anak mulai ikut masuk, terlibat dalam konflik, sehingga dia ngerasa dia harus bikin sesuatu lah. Apa kesulitannya nggak ketika lo ngegarap produksi ini, harus produksi di sana sementara ya kan lo ngomongin menyentil sedikit masalah konflik yang pernah terjadi dan juga berurusan dengan orang-orang yang bukan berdarah Maluku, harus berurusan juga sama orang Maluku aslinya. Sebenarnya yang paling sulit itu nyari duitnya. Saya suka yang kayak gini nih. Benar. Nyari... Butuh berapa emang? Apa? Butuh ya mau ngasih aja. Ya sekali gesek lah kalau lo. Soalnya katanya dengar ini tanpa sponsor sama sekali, tanpa ada... Awalnya sih kita ngerjain tanpa sponsor. Tapi kemudian ketika filmnya mulai berjalan, mulai banyak yang tertarik. Biasalah pada terlambat juga kan. Akhirnya kita jalan dengan sponsor yang menurut kita waktu kita dapat sponsor juga kita nggak semuanya kita terima. Jadi emang yang bener-bener punya sense yang sama lah sama film ini. Visi misinya sama lah istilahnya. Sama. Ya. Kalau pemain-pemain sendiri, Ciko, lo kesulitannya apa dari orang Thailand Batak ya? Bete. Batak Thailand di bete. Apa kesulitannya lo jadi orang Maluku? Kesulitannya Gua aja orang Maluku susah kadang-kadang logat Maluku. Nah, sebenarnya sih kesulitannya itu lebih ke bukan masalah dialek sih, lebih ke rasa. Soalnya kan gua harus punya feel rasa sama yang seperti apa yang Sani rasa gitu loh. Kalau soalnya kan Sani kan
ngalamin masa konflik pada saat itu kan dari tahun 99 sampai 2006 gitu kan. Nah, gue kan nggak tahu dan gue cuman tahu dari berita kalau Ambon tuh ada konflik dan gue nggak tahu sampai segimananya sih gitu. Dan caranya lo memasukkan itu semua ke dalam karakter lo dengan cara? Gue kesana, gue sempet 10 hari di sana. Gue tinggal di rumahnya Sani. Gue ngeliat gimana cara Sani berinteraksi dengan warga di sana juga, sama istrinya, sama anak-anaknya. Ya gue ikutin Sani kemana-mana. Dan gue sempet nongkrong di pangkalan ojeknya Sani. Gue sempet bawa ojek di sana. Gue nggak dikasih uang jajan sama sekali sama Angga. Handphone gue juga diambil. Oh, nggak boleh pakai handphone? Iya, jadi untuk survive ya. Pokoknya disuruh nyari duit sendiri. Kalau mau makan, Bawa ojek. mau ngapain ya cari duit sendiri. Widih, keren. Sakira lo sendiri, walaupun wujud lo, casing lo sebenarnya Maluku ya. Lo bukan orang Maluku sama sekali. Bukan sama sekali. Lo ada kesulitan di dialek dan lain-lain? Ada dialek coach atau vokal coach? Gue pribadi, ini adalah film pertama sebenarnya. Film pertama yang gue Bukannya pernah waktu itu? pernah, tapi maksudnya bukan yang bener-bener prosesnya gue ikutin dari awal. Oke. Yang ini, kalau ini bener-bener kayak debut banget, yang bener-bener harus jadi karakter, ada karakternya dan sebagainya. Itu jadi kayak pertama gue pun akhirnya jadi yang kayak untuk berada di film ini, adaptasi dengan situasi syuting aja itu sulit banget gue gitu. Maksudnya dengan untuk tahu istilah-istilah yang dipakai ketika syuting dan sebagainya itu yang lumayan nih gitu. Hari-hari pertama cukup stressful gitu kan. Tapi Ciko, Mas Angga dan semua yang lain di sana ngebantuin. Dul, apa Dul kalau lo Dul? Lo bukan orang Maluku, orang mana sih lo? Gua Orang gila kali. Bukit Tinggi. Oh Bukit Tinggi, Iya, Padang. Minang, Pak. Nah lo Maluku, lo kayaknya tadi paling fasih dia ya. Gue tuh gini, kalau mereka kan enak nih udah disonoin duluan, prosesnya udah ini. Gue 2 minggu sebelum syuting, baru ditemuin, Terus sini lu ngikut ya kan? Soalnya udah ditawarin udah lama, cuman harga nggak pernah masuk, Sadap. schedule nggak pernah masuk. Ngeri dia. Nungguin dia nggak laku dulu baru. Nah ngomongin Cahaya dari Timur, ada satu keterlibatan orang lagi yang tadi seperti kita bilang penyanyi juga, akhirnya merambah jadi produser, jadi cameo juga. Cameo atau pemain itu nggak? Pemain ya? Pemain ya. Kamehameha. Ada Glenn Fredly, silakan Desta sama Hesti. Ya, kami di sini punya penawaran untuk gitar. Bukan lelang. Ini nggak dilelang, orangnya dilelang nih. Oh, iya. Ini soundtracknya Glenn buat juga ya Glenn? Yang buat soundtrack Buat soundtrack juga. Glenn juga ya? Ini gimana mau? Kebetulan tadi sempat dengar lagunya itu, kisahnya berkaitan dengan filmnya pasti? Iya, jadi gini. Iya. Hei, orangnya di sini nih. Gimana Glenn? Habis bosen gue lebih. Ya udah. Anggap aja kita nggak pernah ketemu. Biar ada variasi. Ya, gue ngerjain soundtrack ini memang karena kebutuhan filmnya gitu. Oh. Jadi pada saat diajak sama Angga bekerja sama, jadi produser dan akhirnya film ini dibiarkan mengalir dulu untuk sampai skrip, syuting berjalan sampai akhirnya soundtrack yang paling terakhir. Oh, soundtrack justru yang paling terakhir. Paling Pembuatannya terakhir, cukup lama atau udah dapet nih gara-gara Ngerjainnya sih Glenn? cuman ya setengah jam lah gitu ya. Cuman Sombong lo Glenn. oh, iya. Gua Setengah jam, gua sama Kelapetis seminggu aja kagak jadi-jadi aturan. Begitu Vincent. Ya. Banyak Begitu soal konfliknya. soundtrack. Oke, nanti sesaat lagi akan dibawakan lagunya. Judulnya apa Glenn? tinggikan. Tinggikan. Nanti Glenn sesaat lagi akan membawakan lagu Tinggikan original soundtrack dari Cahaya dari Sorry, Timur. itu Mas Faris RM mau ikutan? Bukan Faris RM. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Kes dan juga Angga Sasongko, direktur dari Cahaya dari Timur Beta Maluku. Terima kasih banget udah mau mampir di studio Tonight Show. Terima kasih buat teman-teman dari Setie, teman-teman dari UIN juga terima kasih. Jangan lupa mereka ingin membagikan 20 tiket nonton Cahaya dari Timur. 10 akan kita bagikan bagi followers Tonight Show di Twitter Tonight Show. Dan 10 lagi buat penonton yang ada di studio. Thank you semuanya. My Own Music, terima kasih. Yang pasti mari kita majukan perfilman Indonesia bersama. Maju film Indonesia. Sampai ketemu lagi, selamat malam dan Glenn Fredly, tinggikan. Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Aku dibesarkan oleh api dan batu karang. Oleh siu sayangi
rasa sayang badane